Hai, jumpa kembali dengan saya Miss Jenny dalam part 2 The 12 of Senses. Kali ini yang akan kita bahas adalah senses untuk anak yang berusia 7-14 tahun. Apabila ketika anak berusia 0-7 tahun, senses atau indera yang mereka bangun adalah indera yang berhubungan dengan body, yaitu tubuh mereka, kesadaran tubuh, my eye body di dalam kehidupannya, yaitu yang meliputi sense of life, yang ditandai dengan anak itu menangis ketika dia lapar, kemudian setelah dia kenyang dia akan ketawa ya. Nah, kemudian sense of touch itu adalah sentuhan yang termasuk juga dalamnya sentuhan kasih sayang, pelukan. Kemudian sense of movement di mana setiap dari kita selalu bergerak dan gerakan itu akan membuat kita merasa terbebas dan memiliki kebebasan jiwa yang memang natural, sehingga akan membangun kemandirian dan kebebasan jiwa seorang manusia. Kemudian sense of balance yaitu indera keseimbangan, di mana tidak hanya keseimbangan fisik tetapi juga keseimbangan dalam pikiran, emosional, dan ini adalah balance ini adalah disebut dengan irama. Jadi semua yang kita lakukan ritme iramanya itu seimbang, seperti juga dalam ritmenya kita bernapas ya, ritme detak jantung kita itu harusnya dia adalah seimbang. Jadi itu semua dikaitkan dengan inner and outer self ya. Kemudian next adalah di 7-14 tahun, di sini kita lihat ada sense of sight. Sense of sight ini adalah indera penglihatan. Ketika kita mengatakan indera penglihatan, maka yang terpikirkan oleh kita pasti adalah mata, karena mata kita yang akan digunakan untuk melihat. Sebenarnya mata itu hanya menangkap warna, ya, terang dan gelap, itu saja. Nah, kemudian apa yang membuat mata itu dapat melihat bentuk dan semuanya itu karena mata juga bergerak, ya. Jadi ketika kita berbicara ataupun kita melihat sesuatu, mata kita itu akan melihat dari arah yang kanan ke kiri, atas ke bawah. Jadi otot-otot mata itu semua juga bergerak dengan bantuan daripada cahaya yang diberikan lewat mata. Oke. Nah, tetapi di sini yang distimulasi untuk anak-anak, selain anak-anak diberikan penglihatan yang indah, melihat warna-warni kehidupan, seperti diberikan pakaian warna-warni, ya, diberikan tentang pernak-pernik yang warna-warni, ya, dalam semua hal itu yang lebih penting lagi adalah anak juga dibawa untuk melihat yang indah-indah di dunia ini. Misalnya dibawa ke alam, melihat alam, bagaimana terjadinya pelangi, bagaimana hujan, bagaimana mendung, bagaimana cerah, ya. Ini adalah sense of sight. Nantinya, sense of sight ini akan membangun kemampuan anak untuk melihat sesuatu ke dalam masalah itu dengan lebih jelas. Ya, jadi itu fungsinya mengapa kita harus merangsang indera penglihatan anak dengan sebaik-baiknya ketika dia berusia 7-14 tahun. Oke, jadi yang kita perlihatkan adalah semua warna-warna yang indah, ya, cahaya, keindahan atau keharmonisan dalam keluarga yang ia saksikan setiap hari, ya, itu akan membuat stimulasi yang baik bagi indera penglihatan atau the sense of sight anak. Oke. Next adalah the sense of smell. Sense of smell, kita bila membawi sesuatu, yang kita bawi itu adalah sebuah aroma, ya, aroma, fragrance, ya. Jadi itu bukan wewangian, beda dengan parfum, ya. Kalau parfum itu wewangian dan itu adalah chemical, itu dia udah berupa sebuah produk yang telah mengalami chemical process, ya. Tetapi di dalam hal ini, indera pembau ini, dia itu lebih dirangsang untuk membawi aroma-aroma yang alami. Contohnya adalah, ya, kita membawi bau gosong yang terjadi misalnya ketika memasak, atau membawi baunya
ruangan yang pengap dengan udara yang segar, perbedaannya bagaimana? Atau membaui wangi-wangi dari bunga-bunga yang ada di dalam kebun, ya. Terus itu semua akan membawa pada memori anak sebuah intuisi dia. Nah, makanya tidak heran ketika seseorang itu berada di mana ya, di pantai, dia dapat membaui baunya pantai itu bagaimana, sea breeze-nya ya. Atau ketika dia di gunung, dia dapat membaui bau pegunungan itu seperti apa. Demikian juga halnya ketika di kota maupun ketika di desa. Jadi anak diajak dan lebih distimulasi kepekaan dia untuk indera smell-nya ini. Mengapa? Karena apabila sense of smell ini terbangun dan terstimulasi dengan baik, ini akan membuat anak memiliki intuisi yang baik nantinya ketika dia dewasa, sehingga anak memiliki kemampuan untuk memutuskan sesuatu masalah atau membuat sebuah keputusan dengan lebih tepat, ya. Ketika anak dapat membedakan berbagai bau itu dengan lebih cermat, ya, dia sekilas bau saja dia cium begitu, dia sudah tahu ini bau apa. Nah, dia punya intuisi yang kuat dalam hal ini, dalam membuat keputusan apa. Dia seperti binatang ya, misalnya kita contohkan anjing yang memiliki daya smell yang kuat, itu dia dapat membuat keputusan yang benar tentang siapa yang dia begitu mengendus saja dia sudah tahu ini siapa pelakunya, yang ini siapa yang takut, siapa yang begini. Nah, sama halnya dengan manusia, ketika indera pembaunya itu kuat, maka dia dalam memutuskan sesuatu decision itu dia juga memiliki tingkat kebenaran yang lebih tinggi karena intuisinya itu lebih tinggi. Oke. Next adalah indera pengecap, ya. Indera pengecap atau disebut juga dengan sense of taste. Jadi sense of taste ini selalu berada di mulut, ya. Nah, mengapa sebenarnya taste ini tidak ada di luar? Bukan di makanan, tetapi ada di dalam diri kita. Mengapa? Karena taste itu hanya dimediasi lewat makanan ataupun lewat sesuatu yang berupa media, itu yang dimasukkan ke dalam mulut. Tetapi ketika di mulut kita baru benar-benar merasakan taste melalui saliva ya, ludah kita dan enzim-enzim yang ada di sekitar mulut kita. Jadi melalui indera lidah kita inilah maka kita dapat merasakan rasa. Ada rasa asin, ada rasa manis, ada rasa asam, ada rasa pahit, ya. Semua itu dapat dibedakan dan dapat menimbulkan efek masing-masing, ya. Kebanyakan orang tidak suka pada rasa pahit, ya, dan kebanyakan suka yang manis. Kemudian juga kalau rasa yang asam itu dapat membangkitkan semangat kita, sementara kita ngantuk-ngantuk, kita makan yang asam-asam, kita dapat bukan asin ya tadi, tapi masem. Asam kita dapat merasa, wah, jadi nggak ngantuk lagi, ya, seperti itu. Nah, misalnya hal ini dilakukan secara terus-menerus, distimulasi dengan cara anak itu diberikan benar-benar taste yang baik. Artinya, anak-anak itu diberikan makanan yang benar-benar alami. Jadi, hal yang dapat merusak perkembangan indera pengecap adalah ketika anak diberikan makanan-makanan ataupun rasa-rasa yang sudah dibaurkan dengan penguat rasa atau secara kimia. Misalnya saus tomat, sambal cabai yang dalam botolan, ya, ataupun kita berikan anak itu kayak snack yang ada penguat sodiumnya, ya. Kemudian udah ada perasa barbecue ataupun MSG dan sebagainya, itu lambat laun akan membuat indera pengecap anak itu tidak lagi sepekah dan sebaik yang seharusnya bisa dia capai. Nah, mengapa indera pengecap ini penting? Karena ketika anak itu mengecap sesuatu, nah dia itu sebenarnya dia itu dapat membedakan semua rasa, ya kan? Nah, misalnya kita berikan dia segelas jus
yang sudah kita campur aneka rasa buah, kita minta mereka ketika minum coba sebutkan ke mama, di dalam satu gelas jus ini mama taruh buah apa saja ya. Nah, anak akan mencoba mengecap, mencicipi, dan mereka akan mengatakan aneka buah yang mereka rasakan. Misalnya, oh saya tahu ini pakai melon, ada wortelnya, ada beet, ada apa ya. Nah, kalau salah tidak apa-apa. Kita tidak menuntut mereka untuk perfect dulu, tetapi bagaimana progresnya ya. Nah, tapi yang lebih penting lagi ternyata taste ini, rasa ini bukan hanya sekedar rasa dalam mulut atau makanan. Karena kita tahu semua indera kita ini tidak hanya berhubungan dengan diri kita, tetapi juga ada hubungannya dengan inner world dan outer world. Jadi, ketika kita melihat ke dalam, itu tadi yang dirasa-rasa makanan yang kita rasakan di dalam tubuh kita. Kita juga mengajak anak itu merangsang indera perasa mereka ini terhadap hal-hal yang indah di dunia ini. Baik itu seni, seperti seni lukis ya, diajak melihat hal-hal yang indah, tarian, ataupun konser musik ya. Semua hal yang indah yang ada di dunia ini yang berbau keindahan atau seni itu dapat dirangsang untuk menstimulasi indera perasa ini. Jadi itu yang disebut dengan ping wei, ya kan? Ada bad taste, ada good taste. Ada yang bilang, kamu kok bad taste sekali sih dengan pakaian kamu, ya kan? Wah, kamu punya good taste ya dalam memilih tas misalnya. Nah, ini salah satunya. Jadi, indera pengecap ini akan menumbuhkan apa? Dia akan dapat menumbuhkan indera yang membuat manusia itu dapat membedakan. Dia dapat membedakan yang benar dengan yang tidak benar, yang salah dengan yang benar, ya kan? Nah, dapat membedakan yang baik dengan yang buruk. Jadi, ini juga yang harus distimulasi, dan dalam kaitan ke spiritualnya nanti, dia dapat membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, sehingga dia tidak akan salah dalam mengambil keputusan dan mengikuti orang-orang yang ada di lingkungannya nanti. Oke. Next adalah the sense of warmth. Ini adalah sebenarnya indera yang berhubungan dengan kehangatan. Jadi ini berhubungan dengan suhu dan temperatur yang ada yang dapat ditolerir oleh tubuh, ya. Jadi memang benar ini semua dapat dilakukan dengan memberikan cinta, kehangatan kasih, pelukan, itu adalah dari innernya, oke? Nah, tetapi dari luar distimulasinya adalah dengan cara lebih banyak memperhatikan suhu ruangan. Di dalam ruangan, apakah anak AC-nya terlalu dingin ataukah dia terlalu panas, karena semua hal itu dapat berhubungan dengan kondisi mood anak. Oke. Nah, kemudian apakah anak itu memakai baju yang cukup tebal? Mau lihat di suasananya itu lagi cuaca yang seperti apa. Ketika cuaca panas, apakah dia memakai baju terlalu tebal atau terlalu tipis? Nah, demikian juga kalau cuacanya sedang dingin, apakah anak sudah cukup menggunakan pakaian yang cukup tebal untuk dapat menghangatkan tubuhnya? Kemudian, kita juga harus memperhatikan ketika malam itu tidur apakah anak berselimut atau tidak. Kalau anak-anak sekarang kan biasanya tidak suka ya berselimut. Kita pakaikan selimut, nanti pagi sudah selimutnya entah udah ditendang sampai kemana ya. Nah, dalam hal ini orang tua dapat membuat sebuah strategi dengan memakaikan kaos kaki kepada anak. Karena di bagian bawah telapak kaki itu adalah tempat yang paling mudah terserang dingin. Oke? Jadi ini dapat dilakukan. Mengapa kita harus menjaga sense of warmth ini? Agar anak nanti ketika ia besar, dia memiliki rasa cinta terhadap diri dia dan orang lain. Jadi anak memiliki kehangatan. Ya, bagaimana nanti dia besar dapat menjalin kehangatan, hubungan dengan sesamanya, ini tergantung kepada sense of warmth yang ada pada saat dia berusia 7-14 tahun. Oke? Ketika seorang anak di usia 7-14 tahun ini,
dia terlalu kesepian, menjadi anak yang tumbuh menjadi di lingkungan yang dingin, tumbuh menjadi anak yang pemurung, ya, kesepian. Maka ketika anak dewasa nantinya, dia akan tumbuh menjadi orang yang susah mempercayai orang lain, yang susah bersosialisasi dan membagikan kehangatan cintanya kepada orang lain. Sehingga ini efeknya adalah ke masalah sosialisasi anak nantinya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, maksimalkan stimulasi indera suhu ini agar anak Anda memiliki rasa cinta kepada dunia nantinya. Selamat menstimulasi anak.